Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang perkataan Yesus yang ketiga di atas kayu salib. Di dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 yang begini bunyinya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ada banyak ibu yang luar biasa sepanjang hidup kita. Dan meskipun kita menghormati mereka setiap tahun, yaitu setiap tanggal 22 Desember, tampaknya tidak memadai mengingat apa yang sebenarnya mereka layak dapatkan. Ibu, pernah ada seorang ibu yang begitu unik, sangat berharga, sehingga Allah Bapa memilihnya menjadi ibu dari putra tunggalnya. Dia begitu percaya bahwa meskipun dirinya masih muda, tidak berpengalaman dan miskin, namun dia tetap dipilih untuk menjadi ibu dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Maria namanya. Sejak saat itu, hidupnya tak lagi mudah. Keadaan yang sulit adalah nasibnya. Bahkan ia harus menjalani kemalangan yang tak terkatakan, seperti menanggung malu atas kehamilannya saat belum menikah, merasakan ancaman kematian yang dilakukan raja terhadap bayi yang dikandungnya. Ia harus melahirkan di tempat yang hina. Bahkan betapa cemas hatinya tatkala Simeon menubuatkan pedang akan menembus jiwanya. Namun sebagai seorang ibu, dia tetap rela menjalaninya, merawat seorang anak laki-laki yang telah dipercayakan Allah Bapa kepadanya. Di satu sisi, betapa bersukacitanya dia ketika bayi Yesus dilahirkannya. Betapa girangnya dia ketika para gembala dan kemudian orang-orang Majus datang menyembah bayi yang dikandungnya itu. Betapa bangganya dia ketika Simeon dan Hana menyambut anaknya sambil memuji-muji Allah. Bahkan betapa herannya dia saat mencari-cari anaknya yang masih berusia 12 tahun tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Dan ternyata Yesus anaknya itu ada di bait Allah bersama dengan orang-orang yang sangat takjub akan kecerdasan Yesus kecil itu, karena Yesus berhasil menjawab semua pertanyaan. Tak berhenti di situ. Maria, ibu Yesus, dialah yang mendorong Yesus dalam pelayanan di muka umum dengan mengadakan mujizat pertamanya untuk mengubah air menjadi anggur. Meski sebenarnya Yesus belum siap karena baginya waktunya belum tiba. Maria, ibu Yesus, terus dan terus mendorong Yesus melakukan karya pelayanan bagi banyak orang. Tercatat dalam sejarah bahwa dalam beberapa peristiwa, Maria, ibu Yesus itu hadir dalam pelayanan-pelayanan Yesus. Inilah bukti bahwa seorang ibu tak akan pernah bisa berhenti mencintai buah hatinya sendiri. Ibu akan selalu ada untuk semua anak-anaknya dalam segala peristiwa. Namun, betapa tersayatnya hatinya ketika ia harus melihat anaknya menderita. Yesus, anak yang dicintainya, difitnah dengan keji, dicambuk dengan kejam, diolok-olok dengan kasar, dipermalukan dengan semena-mena. Sungguh hati ibu mana yang sanggup menyaksikannya? Hati ibu mana yang tak menangis pedih kesakitan di hatinya? Bahkan tak cukup hanya itu, Yesus anaknya itu
dijatuhi hukuman salib yang memalukan itu, di muka seluruh manusia ia harus memikul salibnya sendiri yang sangat berat, dengan perjalanan yang berkilo-kilo jauhnya menuju ke Kalvari. Luka parah di kepalanya karena mahkota duri yang disematkan membuat darah Yesus mengucur deras, membasahi tubuhnya yang lemas. Luka tangan dan kaki karena paku yang besar semakin mengalirkan darahnya membalut tubuhnya. Tusukan tombak di lambungnya pun turut menambah derasan darah di sekujur tubuhnya. Wah, sakit, pedih, getir, hancur rasanya. Namun Yesus, anak yang dicintai ibunya itu, tahu betul apa yang dipikirkan oleh ibunya. Dan semua itu terbalaskan saat Yesus menatap mata ibunya dan berkata di depan muridnya, "Ibu, inilah anakmu." Dengan satu tujuan, agar ibunya kuat menghadapi kenyataan ini. Sebab Yesus harus menerima penderitaan ini untuk menyelamatkan seluruh manusia di dunia. Di tengah rasa sakit dan penderitaannya, Yesus masih sangat memperdulikan dan menghormati Maria, ibu yang diutus Allah untuk mengandung, melahirkan, dan membesarkannya. Rasa sakitnya tak membuatnya lupa pada orang tuanya. Tekanan batinnya saat dipermalukan tak membuatnya menyesal dilahirkan ke dalam dunia melalui Maria ibunya. Bahkan penderitaannya menjalani hukuman salib tak membuatnya kehilangan cinta terhadap siapa saja, termasuk ibunya. Hingga Yesus pun berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu Maria, ibunya, diterima dan dipelihara di rumah Yohanes dan tinggal bersama mereka. Yesus tetap menunjukkan rasa cinta, peduli, dan hormat kepada ibunya sampai akhir hayatnya. Saudaraku, jika Tuhan Yesus saja memiliki rasa cinta yang begitu besar kepada ibunya, maka bagaimana dengan kita? Ibu, ketika masih ada, cintailah ia hingga ia tiada. Ketika ia tak lagi ada, maka teladanilah hidupnya hingga kita tiada. Selamat mencintai ibu, karena ia pantas mendapatkannya. Amin. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasih-Mu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu.
kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Oh, kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar,